Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari 13 Oktober 2025. Kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bapa bersama Ibu dan saya dipelihara sama Tuhan. Ini anugerah Tuhan. Makna hidup begitu penting, saudara. Karena bicara kematian sudah selesai, tidak akan ada pertemuan lagi. Kita bisa bertemu, bisa bahagia selama kita hidup di dunia ini. Tapi nanti bahagia yang kekal ada di dalam kerajaan surga. Itu ditentukan dari kualitas hidup kita selama di dunia ini. Kalau kualitas hidup kita tidak memiliki standar kerajaan surga, kalau tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi hidup selama kita di dunia ini sangat-sangat menentukan untuk kehidupan yang akan datang. Itu mari Bapak Ibu, biar kita sedang mempersiapkan diri bersama saya untuk hidup kita layak masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Karena sebentar kita mau baca firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Yesus memberikan perumpamaan tentang kerajaan surga. Selama Yesus di muka bumi ini, terus-terusan Yesus memberitakan berita tentang kerajaan surga. Karena betapa pentingnya kerajaan surga. Tetapi banyak manusia tidak meresponi, tidak menggubris. Jadi bahasa Jawa bilang tidak direken, saudara. Ya, dianggap sepele kerajaan surga, dianggap kecil. Maka Tuhan memberikan perumpamaan hanya kecil seperti biji sawi karena tidak dihargai oleh manusia. Tapi kalau saudara mengerti tentang kehidupan ini, wow, sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga tentang kerajaan surga. Dan itu kerinduan kita bersama. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Rumahku ada di dalam surga, haleluya, di tempat suci dan mulia. Amin, haleluya. Kalau hatiku rindu bersama Yesus, haleluya, hidup di surga senang selamanya, haleluya. Rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya, di tempat amat suci, amat mulia, haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, haleluya, ku ingat rumahku ada di dalam surga, amin, haleluya. Dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat ke-20 demikian firman Tuhan. Karena keluarga kita adalah di dalam surga, amin, haleluya. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita manusia, haleluya. Yesus ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari padamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah
kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Amin, haleluya. Aku cinta Yesus, aku mau setia dan taat pada firman-Mu sampai aku berjumpa dengan Bapakku Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Sucikan mulutku, pikiranku, hatiku malam hari ini akan firman-Mu. Aku haus Bapa, aku lapar Bapa akan firman-Mu. Tuhan, ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, tuntun hidupku berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus yang begitu baik. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara dari hari sampai Senin hari ini tanggal 13 Oktober, minggu demi minggu, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oh, anugerah Tuhan, berarti kita sudah jalan 10 bulan di tahun 2025. Tinggal 2 bulan lagi Bapak Ibu, biar kita mendapat kekuatan dipelihara sama Tuhan, supaya kita sama-sama dapat mengakhiri 31 Desember 2025 melaksanakan ibadah Natal, dan 1 Januari 2026 kita ibadah awal tahun 2026. Semuanya bersama Yesus. Semuanya bersama Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Saya selalu berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, Bapa kita, juru selamat kita bersama. Itu mari kita mencinta Tuhan. Seperti kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, Matius 13 yang berkaitan perumpamaan Tuhan tentang kerajaan surga. Kemarin saya juga sudah bacakan perumpamaan kerajaan surga seperti benih baik yang ditanamkan di ladangnya, saudara. Ya, sungguh seperti gandum dan lalang. Ya, demikian kehidupan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mau cinta Tuhan, kita mau setia dan taat. Simple jadi orang Kristen ikut Yesus, saudara. Sederhana, yaitu ikuti firman Tuhan. Gitu aja. Jangan menjadi orang Kristen bandel. Jangan menjadi anak Tuhan bandel. Jangan menjadi hamba Tuhan bandel. Jadilah hamba Tuhan yang benaran, hamba Tuhan. Jadi anak Tuhan yang benaran. Jadi orang Kristen benaran. Jangan menjadi orang Kristen palsu, hamba Tuhan palsu, yaitu hidup tidak di dalam firman Tuhan. Banyak. Itu termasuk saya tidak menjadi hamba Tuhan palsu, tapi mau menjadi anak Tuhan yang asli sebagai domba-dombanya Kristus, yaitu hidup di dalam standar firman Tuhan. Mari kita mau baca Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35, demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang biji sawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpamanya biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Coba ini saudara. Ya, Yesus selama hidup di dunia ini memberitakan kabar tentang kerajaan surga. Karena kelihatannya surga itu tidak dianggap, saudara. Kan maka firman Tuhan, memang Tuhan katakan seperti biji sawi, nggak dianggap, biji kecil. Coba kita baca ayat 32. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabang. Coba nih, kelihatan kecil, nggak ada arti.
Saya selalu kalau bicara tentang kerajaan surga dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, tidak dianggap, saudara. Apa itu? Lebih bagus ngomong uang, lebih bagus ngomong yang lain bagi mereka. Tapi bagi saya kerajaan surga yang terutama di atas segala-galanya. Sungguh, saudara. Ikut Yesus di atas segala-galanya. Memang bagi dunia, bagi orang yang tidak mengenal salib Kristus, nggak dianggap itu berita salib. Kita menjadi suatu kebodohan. Sungguh dianggap seperti biji yang kecil. Tapi kalau bisa bertumbuh, saudara, kata Tuhan, wow, burung-burung pun bersarang. Banyak orang-orang datang bertobat ikut Yesus. Maka berarti Bapak Ibu berterima kasih sama Tuhan. Bersama saya kalau saya dipilih, dipanggil sama Tuhan. Untuk mengenal biji sawi yang berkaitan kerajaan surga. Kecil, tapi kalau bertumbuh besar. Sangat besar, sungguh besar kasih Tuhan. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan juga kepada mereka hal kerajaan surga semua meragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir semuanya. Memang sama seperti ragi, nggak ada arti. Ya, saudara bisa beli di pasar, mohon maaf, ragi tidak dianggap sama orang. Tapi dampaknya kalau ragi bermanfaat, ada berdampak, bermanfaat, saudara. Sungguh bagi saya, suatu kemurahan besar. Kalau kita bisa terima Tuhan Yesus, bisa mengenal Tuhan Yesus, bisa bicara kerajaan surga. Senangnya saya minta ampun saya. Ayat 34, 35. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak di dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikan kepada mereka. Ayat 35 yang terakhir. Supaya genaplah firman disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi. Sejak dunia dijadikan, kerajaan surga memang tersembunyi bagi mereka yang tidak paham. Bagi mereka yang hidup di dalam dosa, surga sembunyi. Gak dianggap sama mereka. Karena mereka, bahkan ada orang tiap hari pernah ketemu sama saya, sudah. Ya, nggak apa-apa pendeta, biarpun saya masuk neraka. Hati-hati, saudara, mereka ngomong begitu. Memang kerajaan surga itu dianggap, tidak dianggap. Kata Yesus, umpama biji kecil, sesawi, bahkan ragi yang tidak dianggap. Tapi sebetulnya berdampak. Kalau kita mengerti tentang kerajaan surga, untuk itu saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam. Dan Rasul Paulus katakan, hidupku Kristus, mati keuntunganku. Semuanya kuanggap sampah karena Kristus. Benar, saudara. Saya tidak mau bisnis lagi bagi dunia. Dulu saya seorang menjadi bankir, tapi tidak mau lagi bisnis. Padahal saya ditawarin lagi bagaimana saya bisa melepaskan dari penghasilan besar. Saya pernah menjadi pengusaha dulu, batu bara. Tapi saya tinggalkan semua demi Kristus. Karena papi almarhum saya terus mendoakan saya. Saya tinggalkan itu tambang saya batu bara, saudara. Di Kalimantan Selatan, batu licin. Sungguh, semua karena anugerah Tuhan. Saya bisa melayani pekerjaan anugerah. Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan itu anugerah. Kasih karunia Tuhan. Bukan sembarangan kita bisa dipilih sama Tuhan. Itu kita ikut Yesus. Bisa cinta Yesus, anugerah. Dalam Filipi pasal 2 ayat 8 dan 9. Karena oleh anugerah kasih karunia kami diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus. Seperti dalam Wahyu 14 ayat 12. Iman bukan kepada yang lain. Bukan kepada manusia, bukan kepada nenek moyang, bukan kepada Nabi Musa, Nabi Adam, Abraham, bukan. Tapi hanya kepada satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Dalam Matius 28 ayat 18 dikatakan, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tanganku. Kuasa Tuhan yang dahsyat. Dia menciptakan segala-galanya. Tentu kita berterima kasih sama Tuhan. Kita mencinta Tuhan biar melalui firman Tuhan malam ini. Mari kerajaan surga dikejar. Kalau mereka mengerti kerajaan surga, katakan firman Tuhan ayat 32, burung-burung di udara pun akan bersarang pada cabang-cabang. Merindu, saudara. Kita merindu hidup bersama dengan Yesus. Surga buat selamat. Mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau terima Yesus. Kita mau cinta firman Tuhan. Komitmen kita, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Lakukan kehendak Allah. Karena bisa masuk kerajaan surga kalau melakukan kehendak Allah ada di dalam firman Tuhan. Bukan kehendak daging. Jangan dipimpin oleh daging. Jangan dipimpin oleh kesombongan kita. Jangan dipimpin dengan egois kita. Tapi kita dipimpin Roh Kudus untuk kita selaras dengan firman Tuhan. Karena suatu hari kelak, cepat atau lambat, Yesus pasti datang. Ingat, saudara, ini waktu makin hari makin mendekati Desember. Berarti makin mendekati bulan Desember. Makin mendekati 1 Januari 2026. Berarti kesimpulannya makin mendekati kedatangan Tuhan. Itu persiapkan diri kita.
Untuk suatu hari kelak kita menerima janji Tuhan, surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Rumahku ada di dalam surga. Haleluya. Di tempat betapa amat suci, amat mulia. Haleluya. Kalau hatiku sedih dan susah, ingat janji Tuhan. Ku ingat rumahku di dalam kerajaan surga. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan memberkati kita, mau berjaga dan berdoa sebelum berbangun tidur. Ingat firman Tuhan. Kita bicara kerajaan surga. Target kita kerajaan surga. Yang punya surga Tuhan Yesus. Mari kita ikuti perintah Tuhan Yesus. Firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Hidupmu standar firman Tuhan, selaras dengan firman Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.